Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rahma. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 Matematika Wajib, yang mana babnya tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini materi terakhir pada bab ini, yakni sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, pastinya kalian pernah melihat model grafik seperti ini. Nah, model grafik seperti ini adalah salah satu contoh dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Terlihat kan di sini ada dua buah kurva. Lah, kurva itu sendiri kan grafik dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita analisis ya. Nah, untuk grafik yang menghadap ke bawah atau kurva yang menghadap ke bawah ini merupakan bentuk kurva pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yang mana A-nya bernilai negatif, maka grafiknya menghadap ke bawah. Dan nilai D-nya kurang dari 0, makanya dia tidak memotong sumbu X. Sedangkan kurva yang menghadap ke atas ini juga merupakan kurva dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sedangkan untuk yang menghadap ke atas ini A-nya bernilai positif, maka dia menghadap ke atas. Sedangkan D-nya nilainya lebih dari 0, makanya di sini memotong X di dua titik. Langsung kita masuk ke contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel berikut. Yang pertama, Y kurang dari min X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Yang kedua, Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 15. Nah, dari dua pertidaksamaan kuadrat ini kita perlu cari masing-masing daerah penyelesaiannya. Setelah itu nanti langkah terakhirnya kita gabungkan. Untuk pertidaksamaan kuadrat Y kurang dari min X kuadrat ditambah 3X dikurang 4. Langkah pertama kita tentukan titik potong sumbu X. Jadi kita sama dengan kan 0 ya. Nah, kenapa di sini langsung saya tulis A, B, dan C? Karena sebenarnya ini kalau difaktorkan, dia tidak ada hasil pengfaktorannya. Kenapa? Nah, karena nilai D-nya ini. A-nya min 1 dari sini, B-nya 3, C-nya min 4. Kita cari D-nya, diskriminannya, rumusnya kan B kuadrat min 4 AC. Apa itu diskriminan? Sudah saya jelaskan pada video part 1. Tinggal kita substitusi, berarti di sini 3 kuadrat dikurang 4, A-nya min 1, C-nya min 4. Kita sederhanakan, hasilnya 9 dikurang 16. Maka hasilnya min 7. Karena diskriminannya kurang dari 0, maka kesimpulannya kurva tidak memotong sumbu X. Makanya nanti kurvanya tidak akan sampai ke sumbu X. Karena di sini A-nya negatif, berarti nanti kurvanya menghadap ke bawah. Langkah kedua, titik potong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. X-nya kita ganti 0, hingga diperoleh Y sama dengan negatif 4. Maka titiknya adalah 0, min 4.
Langkah yang ketiga, titik puncak atau titik balik. Berhubung di sini A-nya negatif, maka ini seharusnya bukan puncak ya, tapi balik, titik balik. Rumusnya sama, titik balik berarti min B per 2A. Min B-nya 3 per 2, A-nya min 1. Jadi min 3 dibagi min 2, hasilnya adalah 3 per 2. Kalau kita desimalkan adalah hasilnya 1,5. Kita cari Q-nya, berarti kan FP, berarti F 3 per 2. Min 3 dikuadratkan ditambah 3 dikali 3 per 2 dikurang 4. Maka hasilnya adalah min 7 per 4. Kalau kita desimalkan hasilnya 1,75. Sehingga titik untuk titik baliknya adalah 3 per 2, min 7 per 4. Next, langkah keempat, menggambar grafik. Nah, dari titik-titiknya tadi dapat kita gambar grafik, hasil grafiknya seperti ini. Nah, tadi kan titik potong sumbu X-nya kan dia tidak memotong sumbu X, makanya dia jauhan dari sumbu X. Langkah kelima, kita uji titik. Kita pilih titik 0,0. Posisi 0,0 di sini berada di luarnya kurva. Berarti X sama Y-nya kita ganti 0, hasilnya adalah 0 kurang dari min 4. Lah, 0 kurang dari 4 adalah salah. Seharusnya 0 itu lebih besar dari negatif 4. Maka 0 di sini adalah salah. 0,0 di sini salah. Maka semua yang berada di luar grafik salah. Berarti otomatis yang benar adalah yang berada di dalam grafik. Nah, berhubung di sini tidak ada sama dengan, kurang dari, maka grafiknya putus-putus ya anak-anak ya. Jadi grafiknya putus-putus, kurvanya putus-putus. Selanjutnya kita cari daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kedua, yakni Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 2X dikurangi 15. Langkah pertama, titik potong sumbu X. Y-nya kita sama dengan kan 0, setelah itu tinggal kita faktorkan. Berapa bilangan yang dikalikan hasilnya min 15 dan dijumlahkan hasilnya 2. Bilangan tersebut adalah 5 dan min 3. 5 dikali min 3 hasilnya min 15. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Jadi hasil pengfaktorannya adalah X min 3 dikali X plus 5. Sehingga diperoleh X sama dengan 3 atau X sama dengan min 5. Jadi titiknya adalah 3,0 atau min 5,0. Next, langkah kedua, titik potong sumbu Y atau X sama dengan 0. Maka X-nya kita ganti 0, maka diperoleh Y sama dengan min 15. Sehingga titiknya adalah 0, min 15. Langkah yang ketiga, titik puncak. Karena di sini A-nya positif, maka kita gunakan titik puncak. A-nya sama dengan 1, B-nya 2, dan C-nya min 15. Kita cari P-nya min B per 2A, min 2 per 2 dibagi 1, maka hasilnya adalah min 1. Selanjutnya kita cari Q, F min 1. Maka diperoleh hasilnya adalah negatif 16. Jadi titik puncaknya P, Q min 1, min 16. Langkah keempat, menggambar grafik. Ini grafiknya. Setelah itu kita uji coba titik. Kita pilih titik 0,0, posisi 0,0 berada di dalam kurva. Tinggal kita ganti X dengan 0 dan Y dengan 0, maka diperoleh 0 lebih besar sama dengan negatif 15. Dan jawabannya adalah benar, sehingga 0,0 di sini
benar. Maka dari itu semua daerah, semua titik yang berada di dalam kurva ini adalah benar, sehingga yang diarsir yang berada di dalam kurva. Kalau sudah, ini grafik yang pertama, ini grafik yang kedua, tinggal kita gabungkan. Hasil penggabungannya seperti ini. Dan yang kena arsir 2 kali yang berada di dalam sini. Sehingga ini adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat 2 variabel. Gimana? Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum klik like, jangan lupa ya klik like. Dan yang belum subscribe channel Yeni Rohma, jangan lupa segera diklik subscribe-nya. Tinggal diklik. Serta kalian juga bisa mengunjungi website saya divmaths.com. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.